Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih Pak Kiai, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan pendengar kita Pak Kiai yang dari tadi menunggu tidak merasa bosan mendengarkan dialog Pak Kiai dengan Den Tojen dalam bulan Ramadan 1430 Hijriah Pak Kiai. Iya tentunya. Pak Kiai, kita lanjutkan lagi dialog pada hari ini. Ada bukan beberapa Pak Kiai, ada banyak sebenarnya yang pertanyaan. Tinggal mohon kesabaran dari para pendengar karena alhamdulillah banyak sekali yang berminat dalam acara ini. Tentunya karena waktu kita terbatas, tentu juga pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab mudah-mudahan sesuai dengan harapan daripada pendengar kita. Kita buka dulu pakai ini pertanyaan yang pertama. Masalah Bismillah. Masalah menjaharkan ini. Saya kira meskipun sering kita mendengarkan, tapi ya tidak apa-apa kalau kita mengulangi lagi Pak Kiai mungkin secara singkat. Apakah benar apabila kita salat menjaharkan basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah berdosa? Ini dari Irwan di Lembang Pindrang ini Pak Kiai. Begini Dan Tojeng, bahwa membaca Bismillah ini memang masalah khilafiyah. Perbedaan pendapat Dan Tojeng. Seluruhnya dalam masalah sholat terlalu banyak perbedaan pendapat. Dan itu semuanya mempunyai dasar-dasar hadis. Cuma orang melihat dari segi hadis, ada yang menganggap hadis ini kuat, ada yang menganggap bahwa ini hadisnya lemah, sehingga memenangkan yang kuat dengan tidak memakai yang lemah. Tapi ada orang yang memakai yang lemah, karena tidak batal sholat karena memakai hadis yang lemah itu. Sehingga dia, apalagi dia sudah terbiasa dengan menggunakan Bismillah. Sekarang mari kita lihat Dan Tojeng soal Bismillah di dalam sholat. Bahwa saya lihatkan dulu hadisnya Dan Tojeng tentang masalah Bismillah ini. Yang dijaharkan dan disirkan Pak Kiai. Yang pertama tentang membaca Bismillah ialah hadis yang dilakukan oleh Abi Hurairah. Saya bacakan. Abi Hurairah termasuk sahabat Nabi Pak Kiai. Sahabat, dan beliaulah yang paling banyak perawi hadis. Wa an Nu'aim mujmirin qala sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu faqara'a Bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladhdallin qala amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama fi julus Allahu akbar summa yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum sholata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Inilah hadis yang menjadi dasar membaca Bismillah pada Fatihah dengan keras. Hadis dari Nu'aim Mujmir, berkata dia, aku sholat di belakang Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau membaca Fatihah. Sehingga apabila sampai kalimat waladhdallin, beliau berkata amin. Dan berkata tiap-tiap beliau sujud. Dan ketika berdiri dari duduk, beliau berkata Allahu Akbar. Kemudian beliau berkata apabila memberi salam, demi diriku di tangannya, sungguhnya aku melihat serupa betul salat Abi Hurairah dengan salat Rasulullah SAW. Meriwayatkan Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Jadi menurut Nu'aim ini menyatakan salatnya Abi Hurairah persis sama dengan salat Nabi. Persis sama dengan salat Nabi. Berarti Nabi pernah membaca Bismillah.
karena persis sama, karena Abi Hurairah membaca bismillah. Nah, inilah yang dipegang oleh orang-orang yang membaca Fatihah dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Nah, yang kemudian juga wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Iza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Rawahu Daraqutni. Ya. Ini dari Daraqutni, Pak. Ya, hadis ini juga dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Apabila kamu membaca Fatihah, maka bacalah olehmu bismillahirrahmanirrahim." Karena bismillah itu salah satu ayat daripada Al-Quran. Nah, itulah dasar-dasar yang membaca bismillah pada Fatihah. Nah, sekarang kita lihat dan tojeng yang tidak membaca bismillah. Yang tidak membaca atau disirkan, begitu Pak? Iya, disirkan. Ada yang disirkan, ada yang dijaharkan. Nah, di sini kita melihat lagi hadis an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Dari Anas ridha Allah daripadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar adalah mereka langsung membuka sholat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak dibaca bismillah. Kemudian pada menambah Muslim, la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awalil qiraah wala fi akhiriha. Menurut hadis Muslim, beliau tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim baik pada awal bacaan dan tidak juga pada akhir bacaan. Nah, itu hadis yang menyatakan tidak bismillah. Nah, di hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Khuzaimah berlain lagi. La yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah tidak menjaharkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Berarti di sini disirkan. Itulah yang terjadi dalam hadis-hadis. Berarti ada 3 pendapat. Ada yang sama sekali tidak baca bismillah, ada yang membaca disirkan, ada yang membaca dijaharkan. Jadi Abi Hurairah menjaharkan. Kalau Abu Bakar dengan Umar tidak membaca sama sekali bismillah. Di hadis yang dibawa menyatakan Nabi membaca dengan sir. Ini hadis Ibnu Khuzaimah. Begitulah ada tojeng. Nah, sekarang bagaimana kita menanggapi mengenai penjelasan Pak Kiai? Begini dan tojeng. Perbedaan pendapat ini. Karena ini semuanya hadisnya memang ada yang dianggap agak rendah, tapi tidak dinyatakan hadisnya batil. Tidak dikatakan hadisnya dhaif. Tetapi dipandang lebih kuat, tentu nampak lebih kuat yang tidak yang mensirkan bacaan bismillah. Tidak dikeraskan. Disinilah sebaiknya kita tidak usah saling menyalahkan. Gini dan tojeng, karena itu dasarnya ada semua. Nggak usahlah kita terlalu lancang mengatakan, karena ada jamaah begini berbicara sama saya, Pak Kiai, rumah saya dekat dengan masjid. Tapi saya tidak mau sembahyang di situ. Kenapa Pak Kiai? Apa alasannya? Dia tidak baca bismillah pada Fatihah. Ada lagi yang lebih bicara. Karena Ustadz, rumah saya dekat dengan masjid, tapi saya tidak mau sembahyang di situ. Kenapa? Dia selalu keraskan baca bismillah. Ini barangkali perlu diluruskan nih Pak Kiai. Itulah dia dikatakan. Masalah imam itu tanggung jawab. Kalau dia salah, dia tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, sembahyang kita ikut imam itu sah. Asal jangan karena ini bukan dikatakan bid'ah. Membaca bismillah dan keras bukan bid'ah. Tidak membaca bismillah bukan bid'ah. Karena kedua-duanya ada sumber. Yang bid'ah itu tidak ada sumber, ada namanya. Nah, kalau yang tidak ada diada-adakan itu bid'ah. Nah, ini bukan bid'ah. Oleh karena itu kita harus, karena ada sumber dasar yang dia pakai bukan lagi bid'ah. Oleh karena itu tidak boleh kita menjadikan alasan untuk tidak sholat di tempat itu. Apalagi tidak ke masjid gara-gara itu saja bismillah. Itu dan saja. Ini ada pertanyaan ini singkat ini Pak Kiai. Apalagi dia? Apakah katanya ibadah puasa juga dilaksanakan oleh Nabi Adam dan umatnya? Ini dari 0852 559 nih Pak Kiai ini.
Mari kita lihat Al-Quran Iya. saja. Bahwa ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum Ya. la'allakum tattaqun. Itu Ya. ayat mengenai Al-Quran. perintah puasa. Oke. Yang artinya, wahai orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Ya, berarti umat sebelum Muhammad. Ya, berarti Ya. sudah jelas semenjak dari Nabi Adam sudah ada itu puasa. Cuma barangkali Tentu lain. berbeda-beda pakai Iya. caranya. Hanya keterangan puasanya itu tidak dijelaskan. Ya. Kalau kita kan ada, ya dinyatakan berpuasalah mulai terbit fajar hingga tenggelam Ya, matahari. pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Dan Ya. itu tentang puasa mereka tidak lagi diungkap di dalam Quran. Oh. Ya, cuma ada ungkapan sedikit ayyaman ma'dudat. Ya. Beberapa hari yang berbilang. Oh, beberapa hari yang berbilang. Ya, jadi bukan beberapa bulan. Oh. Kalau kita ini kan bulanan. Ya. Ya, tapi mereka puasa siang malam dalam beberapa hari. Ya. Tapi jangan heran kalau mereka puasa seminggu siang malam bisa benar. Ya. Oleh karena mereka dibayangkan berapa keadaan tubuh mereka. Kalau Ya, Nabi Adam bagaimana itu, fisiknya ya, pakai. fisik Nabi Adam. Kan Ya, Nabi ya. Adam itu tingginya 25 meter. Jadi bidang, Tingginya 25 meter. bidang bahunya 25 1 meter. Ya. Ya, kira-kira makannya berapa liter? Ya. Nah, itu. Ya, dengan demikian daya tahannya lebih daripada kita. Artinya memang umat-umat terdahulu sebelum Muhammad itu sudah diperintahkan untuk berpuasa pakai. Puasa. Ya. Ya, cuma puasanya pas Ya. tidak dijelaskan sama karena kita. Tidak. Ya. Nampak terbayang pada ayat itu ayyaman ma'dudat. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, itu tentunya. Oh, kita kasih lagi kesempatan ini santrinya Pak Kiai. Iya. Oh, ini agak kecil lagi nih Pak Kiai Pustus. Iya. Ya. Namanya siapa? Ramdhani. Keras suara mana? Ramdhani. Ramdhani. Oh, Ramdhani. Asal dari mana? Kendari. Oh, dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Iya. Oh, namanya orang tua siapa? Bapak Ridwan. Ridwan. Mama? Mamanya namanya Naisa. Oh, mamanya kan? Mamanya. Ya, Ramdhani. Ya. Siapa nama Mama Ramdhani? Ya. Naisa. Oh, Naisa. Aisyah. Anak yang keras keberapa? suara. Anak yang berapa? Berapa bersaudara? 9. Oh, 9. Anak keberapa? Ke-6. Oh, ke-6. Berarti masih ada adanya 3 Pak Kiai? Iya. Oh, ya. Ini kenapa sampai ikut apa namanya cita-citanya setelah mengikuti pesantren di Pak Kiai ini? Ingin jadi dokter. Wah, jadi dokter nih Pak Kiai. Amin. Mudah-mudahan bisa terwujud Pak Kiai ya. Iya. Bisa terwujud asalkan rajin belajar ya. Oh ya. Ada juga saya lihat kertasnya ada pertanyaan barangkali yang mau disampaikan sama Pak Kiai. Iya. Ya, silakan. Bagaimana baca bismillah waktu berwudu dalam kamar mandi yang ada WC-nya? Oh. Wah, ini kebetulan kalau saya lihat nih Pak Kiai, Iya. ada pertanyaan yang dikirim melalui SMS dari 0852 3893 7 sekian. Ini hampir sama Pak Kiai. Sama pertanyaan. Ya, barangkali kita. Tapi di kalimat ini bagaimana? Nah, kalau di kalimat ini Pak Kiai, bagaimana hukumnya berwudu di dalam WC? Saya kira sama Pak Kiai ya. Iya. Ya. Kalau ini kamar mandi yang menyatu dengan Ya. WC. Beruduk di Ada kan dalamnya. kamar mandi yang menyambut dengan WC. Iya. Nah, Ada yang di dalamnya itu. kalau ini memang WC khusus. WC khusus ya. Iya. Ya. Iya begini dan tojeng. Kalau itu WC khusus, sudah jelas kita tidak boleh beruduk di situ. Oh. Tapi kalau WC menyatu dengan kamar mandi, Ya. kita boleh beruduk berada di hadapan kamar mandi. Jangan di hadapan WC. Jangan di hadapan WC. Iya. Arti kita balik kanan sedikit. Iya tentu. Karena jarak antara WC dan kamar mandi itu ada jarak. Iya. Nah, maka kita berhadapan dengan kamar mandi, kita disitulah baca bismillah. Oh. Nah, seperti pertanyaan Ramdhani. Iya. Ya, bagaimana kita beruduk Ya. dalam kamar mandi yang ada WC di situ? Iya. Boleh dengan syarat berada kita setantang dengan
bak mandi. Oh. Bukan setantang Dengan? membaca bismillah dengan WC. Dengan WC. Itu begitu. Iya. Ya. Nah sekarang kalau selesai berwudu kan disunahkan membaca doa. Ya, betul. Sebaiknya kita baca doa di dalam atau nanti kita keluar dari. Ya. Bisa kita berdoa tentang kamar mandi itu juga, atau kita sudah di luar. Ya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, atau asyhadu an la ilaha illallah, ya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu. Jadi bagus kalau dikeluar di kamar mandi keluar lagi. dari kamar mandi dulu pakai. Ya, betul. Ya, tapi kalau khusus WC, tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Ini ada pertanyaan dipakai yang di. Nah, Ramdhani sudah jelas tadi penjelasannya pakai? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan pakai dikirim melalui Facebook. Karena dialog kita ini juga ada alamatnya di Facebook yang sering kami sampaikan. Ini dari Arif Ashar di Pangkep ini pakai. Di bulan puasa biasa ada kelompok remaja yang membangunkan orang untuk sahur. Apakah dengan musik atau menyampaikan waktu sudah jam sekian. Itu hukumnya bagaimana pakai? Apakah tidak? Apakah begini dan Tojeng. Boleh? Sebenarnya di zaman Rasulullah tidak ada hal-hal semacam itu. Nah, sekarang kita lihat apakah ada manfaatnya atau ada mudaratnya. Nah, kalau dia mengganggu orang tidur, sebenarnya lebih bagus tidak usah ada itu. Tapi kalau memang membangunkan orang yang tertidur yang wajar lah, tidak meributkan, barangkali ada manfaatnya. Sesuatu yang bermanfaat bolehlah, tapi sesuatu yang membawa mudarat tentu tidak dibolehkan. Nah, itu kedudukannya soal membangunkan orang yang membuat ribut orang, sebenarnya orang mau tidur. Nah, itu dan Tojeng. Karena memang ada sering kita lihat kelompok remaja pakai, itu malah membawa alat musik, gitar dan sebagainya dengan loudspeaker yang keras. Tentunya juga ini itu wajar dan Tojeng kalau itu sekiranya dia mengambil waktu-waktu akhir. Jangan orang tertidur 2. Orang baru mau tidur selesai sholat tahajud tidak jadi tidur. Itu di situ letak persoalannya dan Tojeng. Kalau tengah malam betul orang baru selesai pulang dari tarawih sudah tadarus Al-Quran baru mau tidur tidak jadi tidur. Nah, itu lebih baik tidak usah ada. Tapi kalau diambil waktu-waktu akhir bisa terjadi imsak. Itu barangkali benar lah. Begitu. Kemudian ada lagi pertanyaan pakai, bolehkah melakukan transfusi darah ketika kita sedang berpuasa? Kita melihat dari segi kesehatan dan Tojeng. Jika itu mengganggu kesehatan, ini dokter yang tahu ini. Kita ini kurang paham persoalan-persoalan kesehatan berkaitan dengan transfusi darah. Jika itu dilakukan transfusi darah, mengambil darah atau memberikan darah. Nah, jika itu mengganggu kesehatan lebih baik jangan dilakukan bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya sudah sangat darurat, ada orang yang memerlukan, kemudian kondisi tubuhnya tidak ada masalah, kemudian dari segi persyaratan darahnya tidak ada penyakit, itu boleh pakai ya? Iya betul. Ini lagi nih pakai mengenai salat. Apakah orang yang masbuk tetap mengawali salatnya dengan takbir, sedangkan jamaah dalam posisi tahiyat pertama? Nah, memang sering kita lihat yang dipakai. Sementara salat berlangsung, ada jamaah yang masbuk, apakah takbir dulu atau niat atau langsung duduk? Nanti setelah bangkit kembali baru takbir. Yang mana yang benar? Bila orang masbuk, orang datang, sedangkan orang sedang membaca tasyahud awal, maka makmum ini langsung takbir niat, aku salat duhur 4 rakaat ikut imam karena Allah dalam hati. Langsung takbir dan duduk. Tapi itu tidak dihitung rakaatnya. Nah, nanti bila imam berdiri, dia ikut berdiri. Jadi imam cukup 4, bagi dia cukup 2.
maka imam memberi salam, maka dia melanjutkan tambah 2 Ya, lagi. 2. Itu. Ini yang sering terjadi dan tojeng. Iya. Orang yang ketinggalan ini, yang masbuk ini diikuti oleh orang yang masbuk lain untuk diangkat jadi imam. Oh iya, sering terjadi begitu Pak Kiai. Sering terjadi. Ya. Nah, kalau kita membaca hadis, tidak boleh orang masbuk sama masbuk mengangkat imam baru. Oh, sebaiknya mengambil imam baru lagi. Sebaiknya jangan diambil. Maksudnya? Karena begini dan tojeng. Ada yang ketinggalan 2, ada yang ketinggalan 3, ada yang ketinggalan 1. Iya. Bayangkan kacaunya kalau dia nanti bisa bertambah sholatnya, rakaatnya, ada yang berkurang. Iya. Itu soalnya. Karena itulah dalam hadis dikatakan wa ma patakum fa'atimmu. Apa yang ketinggalan di antara kamu, masing-masing kamu selesaikan, sempurnakan. Jadi yang tinggal 2, selesaikanlah 2. Tidak usah mengangkat imam lagi, walaupun mereka beberapa orang. Tetapi hadis mengatakan fa'atimmu, kamu sempurnakan apa yang ketinggalan. Jadi bukan mengangkat imam baru lagi. Itu. Maksudnya pakai ini kan masbuk. Iya. Setelah masbuk yang ikut tadi yang ketinggalan, lalu ada lagi jamaah yang ikut sama yang masbuk. Itu boleh. Itu yang tidak dibenarkan. Jangan mengangkat imam lagi sama-sama masbuk. Jadi masing-masing apa yang ketinggalan di antara mereka, masing-masing mereka selesaikan. Itu dalil. Iya. Ada lagi kesalahan dan tojeng. Ya, apa itu pakai? Mereka mendapatkan 2 rakaat akhir. 2 rakaat akhir. Jadi berarti yang tinggal 2 rakaat awal. Iya. Jadi yang mereka ikuti 2 rakaat akhir, kemudian 2 rakaat awal yang ketinggalan. Mereka sesudah imam memberi salam, dia bangkit mengganti 2 rakaat awal dan dia baca bismillah dan Fatihah dan surah. Padahal seharusnya bagi kita 2 rakaat akhir bagi imam, 2 rakaat awal bagi kita mestinya. Itu memang ini masalah khilafiyah dan tojeng. 2 rakaat awal bagi yang masbuk, 2 rakaat akhir bagi imam. Dengan demikian tidak dibaca lagi surah, hanya Fatihah saja. Itu. Tapi karena orang berpendapat 2 rakaat akhir dari imam, 2 rakaat akhir dari dia. Jadi yang ketinggalan 2 rakaat awal. Karena 2 rakaat awal bila imam salam, dia baca Fatihah, dia baca surah. Itu terdapat. Artinya yang ikut tadi itu Pak Kiai 4 rakaat, dia tidak pakai surah. Karena dia 2 rakaat akhir. Itu pendapat. Mana yang kuat di antara 2 ini? Yang mana itu pakai? Yang lebih kuat 2 rakaat akhir imam dianggap 2 rakaat akhir kita. 2 rakaat awal kita. Sehingga dengan demikian imamnya salam, kita membaca Fatihah saja dan tidak baca surah lagi. Gitu tentunya. Dan kalau misalnya salat Isya tidak usah dijaharkan Fatihahnya lagi. Tapi karena dia menganggap yang dia ikuti 2 rakaat akhir imam, berarti 2 rakaat akhir buat dia, maka imam salam dia menjaharkan bacaan bismillahnya dan Fatihahnya dan surahnya. Gitu. Ini sering sekali kita lihat ini Pak. Ini pertanyaan. Itu tadi pertanyaannya dari Abdul Muthalib dari gua ini Pak K. Ini ada pertanyaan dari M Perdana. Ini mungkin sesuai dengan yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca di media. Akhir-akhir ini cukup gencar pemberitaannya mengenai terorisme dan pembawa bom bunuh diri. Wah, ini seperti yang terjadi di 2 hotel terkenal di Jakarta tanggal 17 Juli lalu nih Pak Kiai. Ini pertanyaannya itu kira-kira bagaimana pendapat Islam tentang terorisme dan pembawa bom bunuh diri ini, Pak? Ini perlu penjelasan barangkali. Bom bunuh diri benar. Bila terjadi perang, musuh jelas, lawan jelas, kawan jelas. Itu contoh Palestina. Sudah contoh jelas. Palestina dengan di negara-negara Timur Tengah. Dengan Yahudi yang selalu
mengusir mereka dari rumahnya dan membunuh. Di Lambagasa pakai. Dengan demikian bom bunuh diri untuk matinya musuh itu adalah mati syahid. Ya jelas itu dan saja. Tapi kalau yang kita lihat sekarang yang terjadi di negara kita Pak Kiai. Jadi negara kita kan tidak ada pernyataan perang dengan siapa kita perang. Karena tidak ada pernyataan perang, maka bom bunuh diri berarti korban sia-sia dan saja. Karena tidak ada pernyataan perang. Kalau di Gaza itu jelas ada pernyataan perang. Biar tidak dinyatakan karena kita selalu dibom, kita harus melawan, berarti itu sudah perang namanya. Nah, dengan demikian untuk kita mati bom bunuh diri melawan musuh adalah syahid. Nah, itu. Nah, ini kan yang terjadi pakai yang kita lihat. Menurut keyakinan mereka, yang mau diperangi adalah Amerika. Itulah menurut dia Pak Kiai. Tetapi yang korban bukan itu malah Amerika. Banyak orang-orang yang sesama Muslim. Itulah ketidakbenarnya di situ dan Tojeng. Andai kata memang kita berhadapan dengan Amerika, ternyata pernyataan perang sudah ada, silakan. Tidak ada persoalan. Kemudian ini ada juga masalah Pak Kiai. Kebetulan ini sekali kebetulan Pak Kiai yang ditangkap oleh pihak keamanan. Itu umumnya memakai simbol-simbol Islam. Itu gimana itu pakai? Misalnya pakai songkok putih, pakaiannya seolah-olah dari kalangan Islam itu pakai. Begini dan Tojeng, ini salah penempatan. Yang jelas musuhnya Amerika, tetapi kita tidak berhadapan dengan Amerika. Di situlah soalnya. Yang dimusuhnya Amerika, tapi bukan Amerika yang dihadapi. Mungkin pengaruh-pengaruhnya ada di sini, lantas untuk menghancurkan pengaruhnya, korbanlah orang yang bukan musuhnya. Kan itu ceritanya. Inilah suatu kesulitan dari segi hukum, kita mengatakan bahwa mati cara begitu itu tidak tepat. Kurang tepat itu dan sebagainya. Coba kalau kita memang berhadapan dengan musuh yang jelas-jelas menghancurkan agama kita, silakan berlomba-lomba menjadi pejuang. Betul. Nah, ini kebetulan kan pakai ada pondok pesantrennya. Tadi ini kita tanya ini. Nah, kira-kira seperti apa pembinaan di pondok pesantren Pak Kiai untuk sebenarnya mengantisipasi ini nanti akibatnya jelek tuh. Karena sekarang ini dalam tanda petik pendidikan yang baik dicemarkan. Sementara dilirik oleh dicemarkan. Jadi seakan-akan pesantren jadi momok. Kalau jadi momok hancurlah umat ini. Padahal di situ kita bayangkan tidak ada anak pesantren yang tawuran. Dan anak-anak dari pesantren mempunyai akhlak yang baik. Cuma orang yang mengarahkan mereka ini barangkali yang salah arah, sehingga terjadilah anak-anak pesantren jadi alat untuk bom bunuh diri. Nah, ini kemungkinan orang yang memberikan mengajak mereka kepada cara yang tidak benar. Itu yang jelas bagi kita, orang-orang yang berbuat jahat itu memang benar ada. Cuma persoalannya bagaimana cara menghadapi kalau mereka dengan bergerilya, mereka bukan perangi kita. Dalam Quran kan sudah ada lantar angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak senang itu Yahudi dan Nasrani sebelum kamu masuk agamanya. Itu kan sudah jelas. Jadi mereka melakukan perbuatan-perbuatan bagaimana menarik umat Islam berpindah. Tapi kalau cara begitu jangan dilawan dengan cara baru bukan di kampungnya. Di tengah-tengah umat kita lagi. Inilah soalnya tentunya. Ini ada lagi pertanyaan nih Pak Kiai dari Zul Al-Akbar dari Makassar juga melalui Facebook. Ini ditulis di Facebook Pak Kiai, terima kasih atas ditambahnya sarana baru dialog Pak Kiai dan Tojeng lewat FB. Yang ditanyakan bagaimana pandangan Islam tentang aborsi dan operasi plastik. Begini dan Tojeng. Kita bertanya kenapa harus ada aborsi. Aborsi ini terjadi kemungkinan banyak pergaulan bebas. Karena tidak pernikahan. Sampai hamil rasa malu mereka melakukan aborsi. Nah, jadi aborsi ini pembunuhan dan Tojeng. Pembunuhan dasarnya sangat dosa besar. Jadi sudah berapa kali dia dapat dosa besar? Yang pertama berzinanya sudah dosa besar.
Dikatakan pembunuh pakai ketika umur jabang bayi itu kira-kira berapa bulan? Itu 120 hari. Oh, 120 hari. Sudah ditiupkan napas kepadanya. Oh. Itu sudah pembunuhan itu dan tojeng. Iya. Ada istilah pengguguran. Iya. Ada istilah pembunuhan. Pengguguran dengan pembunuhan. Jadi pendapat Imam Ghazali, Iya. kalau ini pengguguran baru tinggal mungkin 3 bulan dalam kandungan, Iya. ya sudah berupa yang dikatakan alaqah. Karena yang pertama yang dikatakan mani. Iya. Sesudah Sperma. Iya. Sudah itu alaqah. Iya. Sudah itu mudghah. Sudah 120 hari ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Iya. Pengguguran yang berbentuk alaqah di dalam tulisan Imam Ghazali nanti menghadap Allah di hari kiamat. Iya. Itu darah yang digugurkan tadi diadakan seperti dalam guci, dia jujung di hadapan Tuhan begini. Ini darah yang digugurkan di sini. Iya. Tuh. Tapi kalau itu sudah bernyawa dan tojeng, maka dia sama dengan kucing menggigit tikus begini di hadapan Tuhan. Sama dengan kucing menggigit tikus menghadap Allah. Menggigit? Ya, karena tikus. Karena dia sudah bernyawa. Iya. Baru digugurkan. Iya. Jadi dia menghadap Tuhan seperti kucing menggigit tikus menghadap Tuhan. Begitulah manusianya menghadap Tuhan. Iya, jadi boleh dikatakan bahwa kucing itu membawa tikus. Iya, menggigit tikus. Ya, digambarkan kepada Allah. Menggambarkan tikusnya digigit itu, itulah bayi yang digugurkan. Oh, yang digugurkan. Itu dan saja. Oh, iya. Itu benar akibat daripada yang dikatakan aborsi. Iya. Iya. Kalau tadi operasi plastik pakai ada sebut. Operasi plastik itu yang terdapat dalam Quran, bahwa mereka merubah yang sudah ditentukan Allah. Nah, itu sifatnya dosa besar. Jadi dalam Al-Quran itu bisikan-bisikan setan, la udhillannahum wa la umanniyannahum, dalam Al-Quran surah An-Nisa. Kami menyesatkan manusia, kata setan, dengan cara memberi angan-angan kepada mereka. Cantiknya kau kalau diganti hidungmu dengan plastik. Sudah dilaksanakan merubah ciptaan Allah. Maka ini adalah perbuatan dosa besar, kan mendengar bisikan setan. Nah, tapi dibenarkan dan tojeng operasi plastik terhadap orang yang punya hidung cacat. Ya cacat. Lubangnya cuma satu. Bagaimana sebab dibuat lubangnya jadi dua? Dengan cara plastik karena hidungnya sudah rusak karena penyakit dan semacamnya. Itu dibenarkan. Itu pengobatan namanya. Bukan perubahan. Mengobati yang sudah rusak jadi baik. Kalau tadi hidungnya sudah baik-baik, cuma agak pesek, diganti yang mancung. Akhirnya karena mancungnya plastik, kau tahu berubah jadi bengkok. Sama dengan ada kan dulu kasus pakai seorang ibu rumah tangga yang dibakar oleh suaminya sehingga luka parah. Itu sudah diarahkan operasi plastik secara menyeluruh. Itu boleh pakai. Iya, itu benar. Karena barangnya rusak diperbaiki. Mumpung ada kitanya nih pakai dengan operasi plastik bagi perempuan. Nah, kalau memakai susuk gimana itu pakai? Ada juga. Sekarang kita tanyakan apa maunya. Itu persoalannya. Apa sebab-sebabnya kita pakai susu? Untuk panjang umur. Nah, umur sudah ditentukan Allah. Jadi jangan merubah lagi takdir Allah. Apalagi untuk cantik. Atau untuk awet muda. Nabi sudah mengatakan setiap manusia akan berubah menjadi tua. Itu sudah jelas. Itu sudah alamiah. Hukum alam, sunatullah. Sunatullah. Jangan dirubah lagi apa yang sudah ditentukan. Itu dan saja. Apakah tidak mengarah ke syirik itu pakai kalau memasang susu? Kalau memang menganggap bahwa dengan itu umur mereka jadi panjang, jadi syirik. Jadi ada selain Tuhan, selain Allah yang bisa memanjangkan umur dengan cara yang mereka lakukan, itu saja. Itu syirik. Itu. Rupanya agak menarik dialog kita pada kali ini Pak Kiai, tapi karena waktu sudah sampai untuk berhenti dalam acara ini, karena akan berlanjut dengan acara lain. Pak Kiai dengan saya dan Tojeng mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa besok. Atau mungkin ada yang masih sahur Pak Kiai. Kita ucapkan selamat menikmati santapan sahur. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi
besok Insya Allah. subuh pada waktu yang sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.